Halo semuanya, perkenalkan nama gue Tamir Fajari. Jadi di video kali ini gue akan memberikan sebuah informasi tentang sebuah sifat destruktif mengenai rokok atau kebiasaan merokok. Ya, langsung aja kita masuk ke videonya. Oke, jadi disclaimer dulu sebelumnya. Satu hal yang perlu kalian ketahui adalah gue bukan seorang perokok. Bahkan selama gue hidup 19 tahun itu gue nggak pernah menyentuh yang namanya rokok. Dan sama sekali gue gak pernah megang yang namanya rokok, apalagi mengonsumsi rokok. Jadi gue gak tahu rasanya ngerokok. Dan buat kalian yang bilang, wah lu gak pernah ngerokok, jadi lu gak tahu rasanya, kita nih yang ngerokok. Jadi tolonglah berbicara jangan seenaknya gitu. Jadi menurut gue, tolong dulu, tenang dulu gitu. Gue akan menjelaskan informasi ini berdasarkan penelitian yang udah gue lakukan. Seperti gue udah nanya ke 95% teman gue yang ngerokok. Oke? Jadi banyak banget teman gue yang ngerokok. Sebenarnya gue yang notabene non perokok itu seringkali berteman dengan seseorang yang perokok dan fine-fine aja gitu. Ya, oke, lanjut. Jadi sementara gue bersyukur banget gitu ya. Gue lahir dari keluarga non perokok, dan gue juga bersyukur karena gue mendapatkan parenting yang baik dari orang tua gue. Ayah gue bukan seorang perokok, ibu gue juga bukan seorang perokok, dan alhamdulillahnya lagi adalah gue lahir dan besar selalu berada dalam lingkungan yang positif alias circle yang baik gitu. Dan satu hal yang perlu kalian ketahui adalah selama gue hidup 19 tahun, jujur gue gak pernah nyentuh yang namanya rokok sama sekali. Nyobain gak pernah, nyentuh juga gak pernah. Ya mungkin terdengar aneh gitu ya di zaman sekarang, tapi ya ini faktanya gitu. Bahkan ketika gue dekat orang yang ngerokok aja, itu gue gampang banget gitu buat sesek. Jadi makanya gue sangat-sangat jangankan nyoba gitu, dari ngelihatnya aja gue udah nggak suka gitu, gue udah nggak prefer juga ya. Dan gue mau membahas informasi tentang destruktifnya kebiasaan merokok itu dalam sudut pandang yang notabene-nya itu bukan seorang perokok ya gitu. Jadi gue udah melakukan beberapa penelitian, seperti gue nge-interview teman-teman gue yang merupakan seorang perokok aktif. Dan menariknya adalah sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa alasan terbesar atau hal yang mendorong mereka untuk melakukan kebiasaan merokok itu bukan kemauan, melainkan kebutuhan. Yes, kebutuhan. Terdengar aneh, tapi ya ini faktanya gitu. Kenapa gue bilang kebutuhan? Karena dari teman-teman gue yang ngerokok, 95% itu mengatakan bahwa sebenarnya dia mau berhenti ngerokok tapi nggak bisa, dengan alasan katanya rata-rata tuh mereka memiliki jawaban yang sama gitu ketika gue tanya alasannya kenapa. Dan mereka menjawab karena katanya ketika mereka menghilangkan kebiasaan merokok, masalah baru akan timbul seperti pusing, stres, sakit kepala, kepalanya berat, bahkan sampai uring-uringan. Jadi katanya dia lebih baik ngerokok daripada dia melepas atau meninggalkan kebiasaan merokok itu, karena akan menimbulkan masalah yang baru. Ya, seperti yang kita tahu ya, itulah sifat destruktifnya merokok. Dan gue selalu bilang ke teman-teman gue yang mau berhenti ngerokok, tetap semangat gitu. Tidak ada usaha yang sia-sia ketika lu mau menjadi baik. Maka ketika lu mau menjadi baik dan jalannya berat, tetap konsisten dan jangan putus asa. Intinya semangat terus dari gue. Akan tetapi di sisi lain ada hal menarik lainnya, yaitu banyak juga dari teman-teman gue yang ketika dinasehati justru malah keras kepala, bebal, dan lain sebagainya. Seperti misalkan gue waktu itu pernah negor teman gue yang ngerokok pada saat berkendara gitu. Dan lu tahu jawaban mereka apa? Jawabannya adalah ya gue kalau nggak ngerokok gue nggak fokus nyetirnya gitu. Tapi mereka lupa gitu bahwa abu rokoknya itu kena orang di belakangnya gitu, dan asapnya juga kena gua sebagai penumpang. Dan ya itu merupakan hal yang konyol gitu. Jadi ketika lu bilang atau lu mengatakan bahwa dengan lu ngerokok lu jadi lebih fokus berkendara, ya lu akan merugikan orang lain gitu. Bahkan menurut gue ya, sepositif-positifnya dampak rokok, selalu ada hal negatif di dalamnya, itu pasti ya. Bahkan saking destruktifnya kebiasaan merokok ini, desainer rokok sampai membuat tulisan yang terpampang jelas di atas bungkus rokoknya itu sendiri gitu ya, yaitu merokok membunuhmu. Tapi masih aja banyak masyarakat kita ya, teman-teman gua terutama yang perokok itu tetap nggak mempedulikan hal tersebut alias mengabaikan peringatan tersebut. Coba lu bayangin, yang notabene-nya iklan itu harusnya bersifat persuasif ya, mengajak seseorang untuk membeli produknya,
tapi berbeda gitu dengan iklan yang ada di rokok. Justru dia mengatakan bahwa merokok membunuhmu, tapi masih aja banyak yang mengabaikan hal tersebut gitu. Ya, jadi dari pesan tersebut bisa gue simpulkan bahwa orang pintar akan melakukan yang terbaik untuk kepentingan dirinya, sedangkan orang bodoh akan membenarkan atau memvalidasi kesalahan untuk kepentingan dirinya. Gue yakin mungkin banyak dari kalian gitu ya yang gak setuju dengan argumentasi gue barusan, terutama kalian-kalian yang perokok aktif. Tapi gak apa-apa, it's okay. Menurut gue gak ada masalah gitu buat gue. Tapi satu hal yang ingin gue sampaikan kepada kalian adalah, ketika kalian ngerokok, tolong ngerokok pada tempatnya dan sewajarnya. Alias lu tahu diri gitu, ketika lu mau ngerokok lu harus tahu di sekitar lu ada siapa, dan jangan sampai lu menghilangkan stres, lu melepaskan stres dengan cara merokok tapi menambah masalah baru kepada orang lain. Menurut gue ini nggak fair gitu, atau bisa dibilang ya lu egois. Oke, selanjutnya gue akan membahas kebodohan yang dilakukan oleh perokok aktif. Sebenarnya ini terdengar pahit gitu dan kejam, bahkan mungkin menyakitkan juga, tapi ya ini harus gue sampaikan. Yang pertama, kebodohan pertamanya adalah, gue yakin 100% dari seorang perokok aktif itu tahu bahwa kebiasaan merokok itu sangat bersifat destruktif, tapi masih aja dilakuin oleh mereka. Artinya, mereka udah tahu kesehatan mereka itu terganggu karena rokok, tapi tetap aja masih dilakuin. Itu menurut gue kebodohan pertama yang dilakukan oleh para perokok aktif. Dan kebodohan keduanya adalah, mereka mengatakan bahwa merokok atau tidak merokok itu sama-sama mati. Wow, sebuah pernyataan yang impulsif. Dan kebodohan yang terakhir adalah dengan mengatakan bahwa dengan melakukan kebiasaan merokok, maka hidup jadi lebih tenang, lebih konsentrasi, menghilangkan stres, menghilangkan kepenatan dalam kepala. Tapi satu hal yang mereka lupa adalah bahwa itu merupakan efek samping daripada nikotin, alias efek sementara daripada nikotin. Jadi mungkin lama-kelamaan lu nggak akan bisa ngilangin stres dengan cara alternatif mungkin. Jadi lu sangat ketergantungan terhadap nikotin, dan ini sangat berbahaya untuk kedepannya, terutama untuk diri lu, anak-anak lo, keluarga lo, dan orang-orang di sekitar lo. Dan faktanya masih banyak sekali cara untuk menghilangkan stres yang lebih baik, seperti lu sholat gitu ya, terutama untuk yang muslim, dan melakukan ritual ibadah lainnya bagi yang non muslim. Dan ini sangat-sangat ampuh menurut gua, timbang lu melakukan kebiasaan merokok. Oke, jadi sebelum mengakhiri video ini, gue cuman mau menyampaikan satu hal ya. Saran gua, berhentilah merokok. Mau sampai kapan lu tetap merokok? Gua tahu ini berat buat kalian, gua tahu ini susah, ini sulit, gak mudah. Tapi percayalah, ketika lu berhasil melewatinya, maka hidup lu jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke, sekian dari gua. Silahkan share video ini kalau lu peduli dengan orang-orang sekitar lu, dan silahkan subscribe kalau misalkan lu suka dengan video-video seperti ini. Sampai ketemu di next video. Terima kasih. See ya. Ya, emang pada dasarnya rokok adalah sebuah hal yang bersifat destruktif, tapi ketika orang udah kecanduan, ya itu nggak akan bisa lepas dari hal tersebut mungkin. Oke, jadi kesimpulannya adalah, setelah gua hidup selama 19 tahun kurang lebih, gua nggak pernah nyentuh yang namanya rokok, dan alhamdulillahnya gua termasuk orang yang katakanlah mempunyai orang tua yang strict. Jadi gue sangat bersyukur, dan sampai sekarang gue nggak pernah nyentuh yang namanya rokok, dan alhamdulillah gue nggak pernah kecanduan dengan yang namanya rokok. Ya, kita tanya aja deh, Bang, gimana Bang tanggapan lu tentang orang-orang yang rokok, Bang? Gue minta tanggapan lu, bukan reaksi ketika lu ngerokok, Bang. Tanggapannya boleh ngerokok asal tahu tepat. Oke, jadi itu aja ya. Jadi poinnya adalah kalian boleh nih ngerokok, tapi ya kalian tahu lah harus tahu tempat gitu ya.